Oke, halo sahabat CTM. Untuk episode kali ini khusus aku buatkan sebagai bentuk penghormatan ya kepada salah seorang almarhum teman, karena per hari ini sudah genap 1 tahun almarhum temanku ini meninggal. Jadi kenapa ini sebagai sebuah penghormatan? Karena dia salah satu teman yang paling saya hormati, salah satu teman yang paling dekat dengan saya, banyak menemani perjalanan hidup saya sampai saat ini. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang almarhum teman saya dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi 1 tahun yang lalu teman saya mengakhiri perjalanan hidupnya di usia yang masih muda, di usia 25 tahun mungkin ya. Enggak sih. Ya 24 25 tahun lah. Hal itu disebabkan oleh sebuah penyakit yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bahkan kami semua juga tidak memperkirakan bisa terjadi seperti itu. Jadi teman saya ini divonis gagal ginjal. Dan almarhum ini kebetulan dia teman kuliah, cuman satu angkatan di bawah saya. 2 tahun sebelumnya dia divonis sakit gagal ginjal. Waktu itu dirawat di sebuah rumah sakit besar di Surabaya. Singkat cerita, karena sakitnya itu dia harus menjalani proses cuci darah setiap minggu, dan itu dilakukan 2 kali dalam seminggu seingat saya ya. Nah, setelah ditelusuri penyebab sakit gagal ginjalnya ini karena memang faktor utamanya jarang mengkonsumsi air putih dan kesehariannya lebih banyak mengkonsumsi minuman-minuman kemasan, minuman sasetan seperti itu ya, yang ada di warung-warung. Dan setelah diamati, itu terjadi sudah lama sekali. Jadi dia gemar mengkonsumsi minuman kemasan itu sejak SD, sejak sekolah dasar. Sudah sering minuman kemasan, jarang mengkonsumsi air putih. Nah, terus habis itu singkat cerita, dia setiap minggu akhirnya harus cuci darah selama 2 kali dalam seminggu, dan otomatis tidak bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya, lebih banyak waktu untuk beristirahat di rumah. Pada akhirnya proses cuci darah itu bisa berjalan selama kurang lebih hampir 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, di bulan Januari waktu itu, awal tahun 2023, teman saya sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya. Mungkin pada waktu itu tidak semua orang merasakan, karena pasti kondisinya berbeda dibandingkan kita kehilangan saudara kita, kehilangan orang-orang terdekat kita di lingkungan keluarga. Itu pasti beda. Tapi yang saya rasakan waktu itu memang sebuah kehilangan yang cukup besar. Karena apa? Karena memang semasa hidupnya dia ini salah satu orang yang mungkin akan bisa menggantikan saya dalam berbagai hal. Dalam artian, dari semasa kuliah di sebuah organisasi saya bisa melakukan ini, dia ingin belajar dan saya sharing terkait apa yang saya bisa. Terus habis itu di luar kegiatan kampus, di kegiatan sosial, jika dia juga sering berkecimpung dengan hal yang saya ikuti juga. Dan selama proses itu dia termasuk orang yang tidak pernah tidak pernah sekalipun menolak dari apa yang saya tawarkan, apa yang waktu itu saya ajak terkait berbagai macam hal. Dan itu yang membuat saya senang. Karena apa? Karena
dia memiliki respon yang baik dari apa yang saya suka. Jadi kebetulan kita memiliki hobi yang sama, uh, hal yang diperjuangkan pun juga sama pada waktu itu, terus sama-sama memiliki jiwa sosial yang tinggi, terus ya ingin bisa sama-sama mencapai sebuah tujuan yang lebih bagus ke depannya, intinya seperti itu. Jadi benar-benar merasa kehilangan salah satu teman dekat yang paling bisa mengerti kondisi saya ketika saya membutuhkan bantuan. Dan kebetulan waktu itu memang apa ya, teman-teman juga memaklumi ya, karena kondisinya sudah seperti itu. Jadi kita hanya bisa memberikan waktu untuk berbincang selama sisa hidupnya pada waktu itu. Hanya setelah dikebumikan pada waktu itu, kami dan teman-teman memberikan sebuah penghormatan terakhir sebagai bentuk dedikasinya sebelumnya di sebuah organisasi sosial. Jadi kebetulan kita juga punya ya komunitas kecil-kecilan, komunitas sosial yang mana sifatnya kita memberikan bantuan dengan turun ke jalan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan almarhum ini sebelumnya sebagai koordinator setiap kegiatan, jadi sangat berdampak terhadap komunitas. Terus habis itu setelah itu, karena teman-teman yang lain juga sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, tidak ada yang bisa menggantikan, akhirnya kegiatan sosial itu pun dihentikan sampai sekarang. Nah, dari pengalaman itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya sebuah musibah, sebuah penyakit itu tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa memperkirakan. Entah itu teman-teman masih usia 20, 25, 30, atau bahkan 50, itu semua bisa terjadi kepada teman-teman semua. Dan karena pengalaman itu ya cukup memberikan pukulan terhadap kami semua pada waktu itu, bahwasanya karena itu terjadi di orang-orang terdekat kita, otomatis kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dalam artian untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi di orang-orang terdekat kita, harus ada yang kita rubah, harus ada yang kita benahi. Karena dari yang pernah saya baca, dan mungkin teman-teman bisa cari sendirilah di internet, jadi faktor utama penyakit gagal ginjal itu adalah karena dua ginjal kita ini sudah tidak bisa menyaring senyawa yang ada di dalam darah, metabolisme yang ada di dalam darah. Otomatis zat-zat yang terkandung di dalam darah ini, entah itu ada racun atau senyawa lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu tidak bisa terfilter dan dikeluarkan melalui urin. Nah, ketika ginjal kita gagal, otomatis bahayanya adalah racun-racun yang ada di dalam darah dari senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang saya pahami. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya banyak kalau teman-teman mau mengulik lebih dalam. Cuman mungkin ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait beberapa faktor itu tadi. Yang pertama, dan sudah terjadi di almarhum teman saya, kurang mengkonsumsi air putih, dan itu tanpa disadari banyak terjadi di sekitar kita, bahkan kita sendiri. Dan itu setiap hari kita lakukan. Kita jarang mengkonsumsi air putih, mungkin kita lebih sering mengkonsumsi minuman-minuman perasa, minuman-minuman yang mungkin bisa melepas dahaga kita pada waktu itu, tapi kita tidak tahu proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Salah satunya kita mengkonsumsi minuman-minuman kemasan, minuman-minuman sasetan yang sebenarnya
itu bisa membahayakan tubuh kita, kinerja ginjal kita, kalau kita lakukan secara terus-menerus. Jadi memang yang paling penting adalah kita harus sebanyak mungkin mengkonsumsi air putih, karena itu untuk melancarkan proses sirkulasi yang ada di dalam tubuh, proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, memperlancar kinerja ginjal kita, membersihkan racun-racun juga yang ada di dalam tubuh kita. Minimal 2 liter lah satu hari. Terus habis itu yang kedua, jarang berolahraga, jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menyehatkan kita, yaitu ya benar itu tadi, olahraga. Ketika usia kita masih terbilang muda, ya 20, 25, 30 tahun, seringkali kita meremehkan olahraga, aktivitas yang sifatnya memicu keringat, melelahkan lah. Karena apa? Karena kita merasa ya kita masih muda, kita masih panjang usia kita, tubuh kita masih bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tapi yang tidak kita sadari, ketika kita jarang bergerak, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita ini jarang melakukan regenerasi. Akhirnya apa? Ketika kita melakukan aktivitas yang berat sedikit, itu pasti akan langsung terasa lelah. Kita melakukan hal yang baru, otomatis kita gampang mengeluh dan sebagainya. Tubuh kita tidak mudah, tidak cepat beradaptasi seperti itu. Dan itu akhirnya juga mempengaruhi kinerja organ-organ tubuh kita, salah satunya ginjal. Terus habis itu minuman beralkohol, teman-teman. Ya mungkin sebagian pasti ada yang memiliki kebiasaan atau hobi meminum minuman beralkohol. Ya itu pilihan teman-teman. Cuman kan dari apa yang sudah saya alami, saya amati sendiri, memang kalaupun kita bisa menghindari, lebih baik menghindari atau berhenti sebelum terlambat. Karena apa? Karena kalau kita bisa menghindari itu lebih bagus daripada kita sudah mengetahui dampak negatifnya tapi tetap dilakukan setiap saat. Nah kalau bisa memang dihindari, ya minimal setelah mengetahui resikonya seperti apa, ya harusnya kita berhenti. Kalau teman-teman masih peduli dengan kesehatan teman-teman, dengan masa depan teman-teman nanti, harusnya bisa menghindari minuman beralkohol. Terus yang terakhir, istirahat yang cukup. Nah ini juga sering terjadi, ya mungkin ini terjadi ya mungkin ini saya alami juga, dan ya masih berusaha membagi waktu antara aktivitas dan istirahat. Karena itu penting, teman-teman. Ketika kita istirahat, otomatis organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini bisa bekerja lebih maksimal dibandingkan ketika kita melek, ketika kita beraktivitas sehari-hari, beraktivitas normal, itu organ-organ yang ada di dalam tubuh itu kurang maksimal dalam bekerja. Jadi memang harus ada pergantian waktu yang adil lah. Kita harus bisa membagi waktu antara kita aktivitas sehari-hari dan ketika kita istirahat di malam hari, itu pembagian waktunya juga harus balance, teman-teman. Nah dari beberapa faktor itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal, jangan sampai teman-teman ini menyesal karena menjadi orang yang cengkal. Dalam artian orang itu biasanya ada dua macam tipe ya. Yang pertama, dia yang belajar untuk mengantisipasi sesuatu atau untuk menghindari sesuatu, atau dia akan belajar ketika sudah mengalami hal itu. Dia baru belajar ketika dia sudah mendapatkan musibah, dia dikasih cobaan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang nomor dua ini. Kalau kita dirasa memang sudah tahu hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi tubuh kita, bla bla bla, ya mending
kita hindari, kita antisipasi, kita mengubah pola hidup kita, kita membenahi apa yang kurang bagi kita, kita menghindari apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Jadi sangat disayangkan ketika kita menyesal karena menjadi orang yang jengkal, karena mengantisipasi itu lebih baik daripada harus merasakan sendiri gitu loh. Dan ketika kita bisa memperbaiki pola hidup kita, menjaga asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis secara tidak langsung itu teman-teman sudah berusaha merawat tubuh teman-teman sendiri. Ya kalau orang sekarang bisa dikatakan self reward lah. Jadi self reward itu bukan serta-merta teman-teman membeli apapun yang kamu mau, mengonsumsi apapun yang kamu inginkan, tapi menjaga tubuh tetap sehat itu adalah sebuah bentuk self reward. Karena apa? Karena di dalam tubuh yang sehat otomatis kita bisa beraktivitas lebih baik, berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan lebih bijak ketika ada suatu masalah, dan insya Allah bisa diberi usia yang lebih panjang untuk orang-orang yang bisa menerapkan pola hidup sehat. Ya meskipun usia nggak ada yang tahu ya, tapi kan menjaga pola hidup sehat itu salah satu cara agar kita bisa terus bertahan hidup. Jadi ya mungkin dari sini kita bisa mencoba sedikit mengubah atau paling tidak mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kita sering nongkrong di warung, ya pesan-pesan minuman-minuman kemasan, ya mungkin coba dikurangi, minimal kalau nongkrong ya pesan air mineral aja. Selain karena lebih sehat, itu juga lebih irit teman-teman. Jadi menjaga cash flow teman-teman juga. Oh iya, yang terakhir kalau bisa ya seperti merokok itu yang sudah saya ceritakan di episode sebelumnya, ya nggak ada salahnya karena itu juga bisa memberikan dampak yang negatif bagi tubuh kita. Jadi kalau bisa berhenti ya alhamdulillah, itu lebih bagus. Ya mungkin episode kali ini nggak panjang-panjang, intinya dari apa yang sudah dialami almarhum teman saya, semoga bisa sedikit memberikan manfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Syukur-syukur bisa memperbaiki pola hidupnya yang kurang benar seperti itu, karena sampai sekarang pun saya juga masih belajar bagaimana caranya kita bisa menjaga pola hidup ini agar lebih baik, ya dari mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari hal-hal yang tidak perlu, terus ya berusaha konsisten olahraga secara teratur minimal 1 minggu sekali. Entah itu teman-teman mau menerapkan latihan angkat beban di gym atau kardio, nah itu bebas, yang penting paling tidak selama seminggu teman-teman ada aktivitas olahraga. Karena dari kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah di 15-20 tahun ke depan teman-teman masih bisa merasakan nikmatnya berlari tanpa cepat mudah lelah, karena fisiknya teman-teman sudah terlatih. Dan itu yang bisa apa ya, bukan yang bisa, yang ingin saya terapkan gitu loh. Ya mungkin teman-teman di sekitar juga ya 1 bulan 2 bulan terus hilang, itu kan masalah terbesar kan memang di konsistensi. Tapi ketika kita bisa konsisten terkait hal-hal yang positif, nanti di 20 tahun ke depan pasti teman-teman yang akan tersenyum merasakan manfaatnya. Ketika mungkin pada saat itu orang lain sudah mulai merasakan sakit yang disebabkan oleh usia, terus sakit yang disebabkan karena pola hidupnya ketika muda, pasti teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Memang prosesnya sampai bertahun-tahun untuk menjaga stabilitas tubuh kita agar bisa tetap sehat.
Tapi ketika masa itu tiba, pasti teman-teman menjadi orang yang merasa bersyukur karena sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Memang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, intinya sebagai sesama manusia, kalau tidak memberikan manfaat bagi sesama ya apalagi. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak masalah yang dihadapi, ya yang bisa kita lakukan ya tetap berbuat baik terhadap sesama, berbagi manfaat, sharing-sharing terkait hal-hal yang positif lah tentunya. Ya mungkin itu dulu teman-temannya, semoga kita bisa sama-sama menjadi manusia-manusia yang sehat, panjang umurnya, dilancarkan selalu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kita masih bisa menjadi teman-teman, menjadi orang-orang yang sama di usia yang mulai senja. Ngomong apa? Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Salam sehat selalu.